Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Gustavianto, saya guru PJK Anda, mengajak Anda untuk tetap dan semakin soleh solehah, semakin sehat, semakin sejahtera, dan klik komen, like, dan subscribe channel Gustaf Sejahtera. Oke guys, kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai cara belajar efektif. Apa dan bagaimana tips dan triknya supaya Anda dapat belajar secara efektif, efisien, juga berdaya guna, bermanfaat pastinya. Yang pertama tentunya Anda harus paham apa itu tentang belajar. Teori belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya, kata Wikipedia. Kata kuncinya adalah perubahan permanen dan perubahan perilaku. Oke, sip. Sedangkan efektif adalah ada efeknya atau akibatnya, ada pengaruhnya yang dapat membawa hasil berhasil guna, kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi apa belajar efektif? Bingung? Sama. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Belajar efektif itu belajar yang berhasil guna. Proses tersebut mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan kualitas yang lebih baik dari diri Anda, si pembelajar. Juga dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diterapkan dalam kehidupan pembelajar, kehidupan kalian semua. Jadi kira-kira belajar efektif antara satu orang dan lainnya sama nggak? Betul, beda, karena tiap orang berbeda-beda, bahkan orang kembar pun berbeda. Menurut penelitian, orang kembar identik pun berbeda cara penyerapan belajarnya. Dia bisa belajar memakai musik, yang sebenarnya yang lainnya tidak. Untuk itu, Anda harus paham dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka ya lanjutin sendiri aja. Sekarang Anda coba ngaca depan kaca, kenali diri Anda. Apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Untuk diri Anda, untuk belajar Anda, apa yang sudah dilakukan? Kira-kira Anda paham nggak tentang diri Anda sendiri? Apa kelebihan Anda selain ego yang tinggi, merasa paling hebat, paling pintar sedunia? Apa kekurangan Anda selain rasa minder sehingga malas untuk belajar? Resapi itu. Coba pahami lagi. Dengan waktu dan usia yang telah Anda jalani, kira-kira mau jadi apa Anda kelak? Seperti orang tua Anda kah? Atau lebih sukses kah? Lebih tinggi, lebih hebat, lebih kuat? Kalau Anda ingin lebih hebat, lebih kuat dibanding orang tua Anda atau idaman Anda, katakanlah CR7 atau penyanyi-penyanyi atau siapapun itu, atau Albert Einstein sekalipun, berarti Anda hebat. Anda harus meniru mereka dan melebihi mereka cara belajarnya, cara hidupnya, dan pola sikapnya. Tetapi jika Anda cukup puas dengan keadaan sekarang, maka sebaiknya Anda diruqyah saja. Mungkin ada yang salah di diri Anda. Canda saja. Salah satu cara mengetahui cara belajar yang efektif bagi Anda yaitu membuka link yang ada di atas, www.proprof.com. Boleh di-copy linknya, di sana Anda akan dapat mengecek diri Anda sendiri. Contohnya, kita kerjakan bersama-sama ya. Bentuknya seperti ini. Soal pertama, ketika berbicara Anda, sudah gampang. Apa yang paling Anda ingat? Orang, lingkungan, wajah, dan lain-lain. Apa kira-kira? Saya isi yang poin apa, coba Anda isi pakai apa. Oke, sesi atas, klik next. Hiraukan diamond ya, ini cuma iklan. Cara saya menghafal apa? Oke, next, selanjutnya. Seperti itu. Dapat terlihat ya, mudah sekali. Tinggal klik next. Next itu selanjutnya. Hati-hati, jangan sampai kepencet diamond, nanti Anda akan beli diamond. Kecuali kalau Anda punya kuota untuk beli diamond, belilah. Itu kan iklan. Perbanyak iklan. Nah, mobil bisa tuh, Lego. Soal nomor 7, ada 11 soal. Ini sudah nomor 8 sekarang, 3 soal lagi, mudah sekali.
Tidak perlu dipikir karena ini yang menyangkut dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketika membaca, menulis, segala macam ada. 11 soal yang sangat mudah. Anda bisa mengerjakan sendiri tanpa perlu berpikir dan jangan diulang-ulang. Tentang hidup Anda, tentang diri Anda. Di pasar ada pertanyaannya. Dan soal terakhir adalah kita akan tidur. Apa yang paling penting buat Anda ketika akan tidur? Cek kuota? Bukan, itu bangun tidur ya. Jangan-jangan gak ada kuota sehingga gak ada WA. Oh, ternyata jomblo. Jomblo. Ya ini ya, hasilnya berarti saya tipe pelajar visual. Orang visual akan lebih seperti itu, dibaca. Sehingga saya akan coba mencari cara belajar yang efektif buat saya berdasarkan pembelajar visual tersebut. Sehingga hasil belajar saya akan lebih efektif. Sudah tahu teorinya, sudah tahu cara mengetahui diri Anda dan mengenali diri Anda, selanjutnya yaitu niat dan tujuan. Pastikan Anda mengawali seluruh kegiatan Anda dengan doa, supaya Anda terhindar dari godaan mabar dan godaan kuota-kuota IG lambe dan story nggak penting. Buatlah tujuan kegiatan belajar Anda. Mau apa nih? Dalam waktu berapa menit mau ngapain aja? Apa yang akan dipelajari? Dan pastikan Anda benar-benar stick pada rencana Anda. Tetap pada rencana Anda. Tidak terganggu oleh hal-hal lain seperti mabar, tiktokan, joget-joget, atau apapun itu. Nanti ada saatnya setelah belajar. Jadikan belajar sebagai kebutuhan Anda, seperti kayak pengen makan, pengen main, pengen istirahat. Jadikan sebagai kebutuhan. Tempatkan waktu harian khusus di luar jam belajar sekolah. Pulang sekolah, Anda bantu orang tua dulu, mungkin habis asar, mungkin setelah sholat subuh, pastikan punya jam khusus. Tentukan topik belajar yang ingin Anda pelajari, dengan waktu dan istirahat yang Anda tentukan. Selanjutnya, lakukan pengulangan, ulang lagi dan lagi. Lakukan secara perlahan dan kontinu. Jangan harus 1 jam di buku, 1 jam di komputer. Tidak. Lakukan bertahap. Lakukan dari yang kecil dulu. Mulai yang Anda suka dulu. Lakukan pengulangan lagi dan lagi. Ingat, dulu waktu Anda belajar sepeda, apakah langsung bisa langsung 2 km ngegoe sepeda? Lakukan hal yang kecil dulu sebelum hal yang besar. Lakukan niat dulu, Anda coba dulu 15 menit dulu, 20 menit dulu, buka buku, baca, buka buku, tulis, buka buku matematika Anda, otret, coba. Sehingga belajar menjadi suatu kebiasaan dan kebutuhan diri Anda, tanpa perlu diperintah, tanpa perlu disuruh oleh orang tua. Akan otomatis dari diri Anda bahwa saya harus belajar, saya harus membaca buku, saya harus mempraktikkan apa isi buku ini. Teknik belajar tersebut disebut Pomodoro. Pencetusnya seorang Itali pada tahun 80, Francesco Cirillo. Kalau dari nama-namanya nih kayak orang Jawa nih, orang Sukoharjo, Banyuwangi, atau mungkin orang Cidunak sini, Palas, Cirillo. Anaknya Kang Jamjuri. Tidak penting sekali. Beliau mengatakan seperti ini, tentukan topik yang mau dipelajari. Atur stopwatch di handphone Anda atau timer 20 menit dan fokus topik tersebut selama timer berjalan. Reward diri Anda untuk istirahat 5 menit setelah timer berbunyi. Setelah 5 menit istirahat, pastikan Anda lakukan pengulangan lagi. Belajar kembali topik yang sama dan istirahat lagi, lakukan lagi 4 kali pengulangan. Setelah itu istirahat 15-30 menit setiap 4 kali pengulangan. Kesannya serem, kesannya horor, belum dicoba. Coba dulu. Hasilnya luar biasa. Sekali lagi, lakukan secara bertahap. Tidak mau 4 kali pengulangan, tidak mampu 4 kali pengulangan, lakukan 2 kali. Tidak mampu, lakukan 2 kali. Tidak mampu, lakukan 1 kali. Masih tidak mampu 1 kali? Ruqyah, brother. Anda harus diruqyah, brother. Selanjutnya, lakukan metode penguatan bagi diri Anda. Misalnya, suarakan apa yang Anda baca. Buku yang Anda baca disuarakan. Tulis apa yang Anda pelajari. Tulis ulang dalam kertas apa yang Anda pelajari. Poin-poin pentingnya apa. Pahami apa yang Anda baca dan tuliskan. Sehingga Anda paham betul. Bukan cuma menghafal,
bukan hanya menuliskan, bukan hanya mencontek. Ini bahaya ini. Masih banyak dari diri kita, orang tua kita, teman-teman kita yang menganggap nilai bagus itu bahwa kita pintar, nilai baik bahwa pintar. Ketika hasil tesnya itu bagus, itu pintar, padahal nyontek. Ini bahaya. Jangan pernah mencontek apapun dan bagaimanapun kondisinya. Lakukan dari diri Anda sendiri. Dalam suatu topik pembelajaran, mungkin kita akan menerima masalah, mengalami masalah, kebuntuan dalam berpikir. Diskusikan dengan teman, dengan orang tua Anda, dengan guru Anda. Anda tidak sendiri. Lakukan diskusi. Selain Anda belajar materi, Anda akan belajar bersosialisasi. Selanjutnya saya sebut pondasi. Pondasi itu awal, kuda-kuda Anda. Segala hal yang dapat membantu Anda dalam membangun kekuatan dalam belajar, yaitu istirahat yang cukup. Pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup, terutama waktu malam. Jangan begadang. Sebelum jam 10, pastikan Anda sudah sholat isya dan sudah istirahat. Bangun kembali jam 5 subuh, mandi, sholat, dan lakukan olahraga. Olahraga yang mudah-mudah saja, bisa dilakukan dalam rumah, seperti membantu membereskan, nyapu-nyapu halaman, gerak-gerak tubuh di luar halaman, hirup udara pagi. Itu pondasi. Lakukan hal ini. Ketika Anda belajar di sekolah, Anda akan lebih fit, lebih hebat, dan lebih mampu menyerap pelajaran dibandingkan rekan Anda atau Anda yang hari lalu tidak bangun pagi. Lakukan secara teratur. Akhir kata, kita ulangi lagi dari niat. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut nggak mau merubah nasibnya. Itu yang Bapak selalu ingat. Kamu mungkin merasa jauh berbeda dengan teman-teman yang lain. Mungkin merasa tidak kaya raya, tidak pintar, tidak istimewa dari segi fisik maupun psikis. Tapi percayalah, rubah diri Anda, mulai dari hal yang kecil dulu. Cara belajar Anda. Bapak pernah bertemu dengan orang yang kaya menjadi tidak kaya. Juga kebalikannya, karena satu, niat dan tujuan. Mau belajar, mau berubah, dan mau merubah nasib. Tidak menyerah pada nasib yang ada, tidak menyerah pada lingkungan, dan percaya di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Dan di balik proses yang baik selalu ada hasil yang menggembirakan. Lakukan prosesnya dan percayalah pada proses bahwa keberhasilan Anda akan diraih dengan proses yang baik. Tetap semangat pagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi semangat pagi.